Jadi nih Bang Erman ya, Ya. satu yang aku nggak bisa lupa ketika aku di lapas Ya. adalah ngamen bersama warga binaan lainnya. Ya. Dan mereka paling suka adalah lagu Batak. Oke, inilah Mbak Angelina Sondak, akrab bersama Mbak Enji dengan judul lagu Mardua Holo. Aduh, ya Allah, ingat teman-teman di sana ya. Oke. Rapnya aja ya. Oke. Tarsongon bunga nang malos diladangi sangoni maro aki nunga melala dang uripu songoni ni baeno longgabe meamu saima ito saima suje saima holana nagabe korbanmu gitu ya. Satu lagi dong. We want more. We want more. We want more. Satu lagi. Nanti di bincang-bincang tipis-tipis episode mendatang. Kepahitan di dalam penjara 10 tahun dan itu sama sekali tidak nikmat. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah tidur ber-26 orang, bukan masalah tidur di lapak yang cuma 3 cm meter, bukan hanya karena mandi pakai gayung, bukan hanya karena duduk kita harus nongkrong, bukan karena kita mencium bau-bau yang tidak sedap dari teman-teman kita yang sedang ke belakang. Tapi yang menderita adalah karena saya tidak bisa merawat Kian. Kegiatan sekarang ngurusin Kianu, dagang makanan, ya kan, udah ngurusin Kema Entertainment, jadi talent di mana-mana, ngamen, ya bikin lagu, gitu kan. Alhamdulillah ya, Allah memberikan talenta-talenta itu sehingga saya masih bisa berkarya. Dari Kema Entertain, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini beragam isu yang kita pilih dan narasumber yang bersedia hadir untuk membagi pemikiran dan pengalamannya akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita mendapat suatu keberkahan luar biasa di hari Jumat ini, bisa menghadirkan bintang tamu Mbak Angelina Sondak, akrab disapa Mbak Enji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Mbak Enji sudah bersedia hadir di bincang tipis-tipis. Tabarakallah, alhamdulillah, Jumat barokah. Oke. Soalnya saya terus terang aja ini bersua dengan Mbak Enji ini mengingatkan saya pada 30 tahun yang lalu di Tanah Batak sana. Itu waktu saya di kelas 4 SD, itu ada seorang guru kesenian memberikan tugas nyanyi ke depan kelas. Dia memberikan aturan yang sangat menakutkan. Lagu yang sudah dinyanyikan teman itu tidak boleh dinyanyikan oleh teman yang lain. Sementara koleksi lagu di desa-desa terpencil itu, apalagi itu tidak boleh lagu wajib lagu cinta, bayangin aja. Kayak Endak Oscarina, yang hujan turun lagi yang itu. Iya. Kayak gitu. Lucu juga Bang Erman ini ya, iya kan. Waduh, aku pikir tipis-tipis itu tuh bener-bener serius ya kan, ternyata. Aduh, batak kali kaunya pun. Jadi saya pun begitu tadi sama teman saya tadi Kavi Siregar. Bang, apalagi yang mau kita tanyakan sama Mbak Enji? Udah diborong semua di TV-TV. Lagu dulu tadi, lagu belum selesai. Oh, lagu tadi ya kan. Lagu jadi lagu percintaan. Lagu percintaan. Guru kesenian. Guru kesenian. Akhirnya lagu yang sudah dinyanyikan teman tidak boleh dinyanyikan teman yang lain. Oh, habis dong ya berarti lagunya. Habis. Stok lagu cuma 3, sementara satu kelas ada 20 orang. Oke. Akhirnya ada yang nyampe di depan kelas, duduk di ini, mendingan pilih berdiri. Ya. Ini fakta nih, kejadian ya. Saya pun tadi makanya alhamdulillah saya bertemu dengan orang yang sosok bersahaja Mbak Enji. Ternyata aturan itu tidak berlaku di Kema Entertainment ini. Alhamdulillah. Jadi maaf nih kalau tidak sengaja nanti saya menanyakan ulang yang sudah ditanyakan orang, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya kan. Yang penting dicaknya kan beda. Di tipis-tipis ini kan cakannya beda. Walaupun pertanyaannya mungkin sejenis, tapi pasti Bang Erman ini akan mengupasnya dari sisi yang lain. Oke, kalau begitu saya mulai dengan pertanyaan receh. Receh dulu pertanyaannya. Lebih menantang mana tampil acting di panggung politik
daripada di panggung sini. Kan sama-sama acting loh itu. Iya. Karena saya kan Mbak Angie kan sebelum kita kan sering bersua di waktu saya di wartawan hiburan kan sering jumpa juga kan. Sama-sama perlu acting loh. Di politik apa yang terlihat bukan itu yang terjadi. Contoh, marah-marah di RDP, wah, di belakangmu punya kita kawan. Iya. Itu acting di sini. Oke. Di sinetron di apapun acting juga. Makanya pertanyaan receh, lebih sulit mana acting di politik? Pengalaman Mbak Angie daripada acting di panggung sini. Sebenarnya sih bukan masalah kesulitannya ya, tapi lebih sulit ketika menjadi masalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, di situ ya. Kalau acting di panggung hiburan itu kan ada peran. Jadi kita protagonis, antagonis itu sering terjadi begitu. Tapi kan kalau misalkan di panggung politik itu kan kalau misalkan pencitraannya akhirnya jadi negatif, itu akan berpeluang untuk mendegradasi keterpilihan. Oke. Jadi pasti harus menjadi protagonis semua. Harus pencitraannya baik. Kita artinya kemampuan acting dari para artis beneran dan para politisi itu kan memang 11-12 ya. Sama-sama disuruh. 11-12. Praksi nyuruh kau nanti begini, nanti yang begini juga sama aja sebenarnya. Tapi kan kalau untuk di panggung hiburan itu memang untuk entertainment. Show ya. Nah, itu untuk show dan semua orang menikmati itu hanyalah sebuah film. Oh, udah pasti itu. Nah, itu udah pasti ujungnya itu kan hanya film. Tapi kalau di panggung politik kan nyata. Ini bukan sandiwara. Tidak bisa dibilang berarti lu bersandiwara dong ketika ada di panggung politik. Itu kan sadis sekali kalau misalkan artinya kita ini bersandiwara padahal hati kita nggak begitu dan kita mengumumkannya kepada semua rakyat kan ketika kita berkampanye kan dan kita berjanji juga kepada rakyat dan yang paling aku rasa agak sedikit beresiko karena ada sumpah di situ. Di panggung politik ada sumpah. Dapat tuh keren. Kalau di panggung hiburan nggak ada. Selesai untuk itu. Kontrak aja. Udah selesai ya, udah selesai. Selesai pertanyaan itu. Karena ujungnya dikasih tahu tadi. Di politik ada sumpah. Di sana nggak ada. Nggak ada, adanya kontrak. Nah, kontrak itu kan masalah transaksi. Nah, kan kalau panggung politik itu bukan transaksional seharusnya. Jadi satu lagi nih, Mbak Angie ini saya lagi memungut pertanyaan-pertanyaan umum yang tercecer nih. Yang tercecer ya. Jadi saya selalu bilang ke kawan-kawan, Mbak Angie ini di tengah masalah yang begitu pelik tapi bisa mengemas dengan jenaka. Wawancara dengan Romai Rama saya lihat, padahal masalahnya saya tahu itu masalahnya itu berat tapi bisa dengan jenaka, iya kan? Lucu gitu ya? Lucu, padahal masalahnya berat, pengemasan, komunikasinya saya bilang tapi bukan pelawak sih gitu ya? Bukan, iya kan? Iya. Padahal kami laki-laki, artinya ada pengakuan di situ itu yang mahal dari Mbak Angie itu saya yakin kalau disurvei adalah gentleman mengakui semua itu nggak gampang loh. Saya itu kalau tanya istri ngelesnya itu masih tinggi saya masih tinggi ya. Oke. Tingkat untuk mengakui bahwa kita ini salah sesungguhnya menentukan derajat manusia. Jadi kalau saya belajar 10 tahun di dalam sana, ketika saya banyak ngelesnya kayak bajai gitu ya kesini gitu kan, sebenarnya banyak yang saya umpetin dan itu tidak akan berdampak baik kepada diri saya juga. Saya akan menutupi dengan kebohongan yang lain, menutupi lagi dengan kebohongan yang lain, menutupi lagi dengan kebohongan yang lain. Dan rasanya ketika saya ada di panggung politik beberapa puluh tahun yang lalu, kehidupan itu sudah pernah saya lalui. Menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain dan akhirnya lelah. Capek juga itu seperti kita ngangkut ada ribuan ton kilo yang ada di belakang kita dan kita harus berkamuflase, kita harus berpura-pura dan kepura-puraan itu menjadi beban yang luar biasa dan tidak ada nyerahnya. Saya lihat ya, saya ikutin semua kan sebelum ketemu sama Mbak Angie itu kan ada pelajaran jurnalistik riset dulu. Itu jadi untuk riset tadi ini kan, karena ini bedanya kalau kita wawancara dengan jurnalis ya kan pasti tuh dia udah meriset saya dari berpuluh-puluh tahun yang lalu dan kebetulan emang dulu pernah wawancara kita ya
Komisi 10 dulu. Iya. Cuman gini, kadang saya nih laki ini ketidakjantanan saya akui. Saya kadang kalau ketemu sama alumni, terutama perempuan suka godain lihat WA gitu. Hanya dengan kalimat saya forward nih ke istri, ke bini lo nih, udah ampun duluan gitu kan. Benji pernah punya pengalaman seperti itu karena dulu kan masih gadis, cantik, pintar, itu pernah gak digodain begitu? Kalau godaan itu selalu ada ya, apalagi ketika kita ada di gedung itu, nggak usah ada di gedung itu, nggak ada di gedung itu pun pasti banyak, begitu kan. Apalagi dengan populasi perempuan dibandingkan laki-laki itu kan 1:3. Artinya ini perempuan lebih banyak gitu. Nah sehingga keinginan laki-laki untuk menggoda itu mungkin lebih banyak juga. Tinggal tergantung kitanya sih ya. Tapi pernah gak di WA Mbak Enji ancam nih saya forward nih ke istri? Kalau saya itu tidak pernah memeladeni atau nanti memberikan ancaman di kemudian hari. Dari awalnya memang sudah kita pagari. Nah, jadi kalau misalkan justru saya ini tempat orang meminta untuk menutup mulut. Jadi misalkan si A ini lagi sama pasti tahu dong. Ya begitulah manis-manisnya gitu kan. Saya lihat gitu kan. Nanti pasti tolong jangan bilang istri saya ya. Gitu. Padahal aku tuh gak ngapa-ngapain loh. Aku cuma ngeliat gitu, Assalamualaikum, dengan siapa? Gitu kan. Di kamar mana? Gitu kan. Mbak, tolong jangan bilang istri saya lah. Loh, padahal aku nggak bilang loh kok ini begini, cuman pertanyaan yang simpel begitu kan. Atau kan misalkan ya biasalah itu zaman jahiliyah dulu gitu kan. Ada istri yang telepon saya gitu kan, Mbak Enji, bener nih ada jadwal rapat gitu kan. Soalnya sesuai dengan yang saya dapat di bawah bantal suami saya yang emang merupakan jadwal rutin daripada anggota DPR waktu itu ya. Hari ini kan nggak ada jadwal ya, gitu. Oh, aku sudah bisa menduga kemana arahnya, gitu kan. Nah, dan salahnya aku dulu itu aku mau berbohong dan ikut arus permainan itu. Kemauan mereka untuk saya berbohong gitu lah. Harusnya kan saya bisa bilang enggak lah gitu. Jadi saya Bapak kebetulan ada rapat dengan ini, padahal enggak, aku nggak tahu. Dan itu adalah astagfirullahalazim, saya mohon tobat, ampun ya Allah. Jadi pemirsa bincang tipis-tipis, posisi saya bertanya Mbak Enji ini dalam tertekan. Kenapa? Saya lagi mewawancarai perempuan cantik dan pintar itu adalah kombinasi yang sangat dahsyat. Cantik, pintar itu adalah kombinasi yang sangat dahsyat itu. Ini saya lagi berhadapan dengan orang ini sekarang ya. Dan posisi tertekan nih. Makanya kalau hilang pertanyaan nanti mau dimaklumin aja. Tapi kadang-kadang memang laki-laki lebih senang ya ketika dalam posisi tertekan begitu, lebih kreatif biasanya. Biasanya lebih kreatif begitu ya. Ini biar beli pukulannya keren. Iya Mbak Enji, saya kembali ke agak semi serius dulu. Ada dambaan harapan yang terkabul. Di berbagai kesempatan Mbak Enji mengatakan, saya keluar dari Pondok Bambu nanti bisa ketemu anak saya dalam keadaan sehat, bapak ibu saya dalam keadaan sehat. Doa itu dikabulkan Allah. Apakah ada cita-cita? Saya nggak berani mengatakan apakah ada najar gitu, nggak berani najar. Saya nggak berani. Apakah ada cita-cita atau obsesi dengan terkabulnya doa itu? Masya Allah, tabarakallah, benar-benar. Abang nanya begini aja aku merinding. Karena 10 tahun gak pernah putus di setiap sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah yang lainnya. Hanya itu yang saya selalu doakan, ya Allah izinkanlah saya bertemu dengan Kianu, mami, papi dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan aku untuk bisa membahagiakan kedua orang tuaku selagi mereka dalam keadaan sehat, dan izinkanlah aku untuk bisa merawat Kianu. Itu aja tuh doa setiap sujud sampai akhirnya malam yang sunyi sepi itu. Jadi alhamdulillah maksudnya di setiap tahajud gitu kan. Setelah itu disambung dengan sholat witir, sambung lagi dengan sholat subuh, sholat duha gitu, dan sholat sunnah lainnya sebelum sholat fardu. Hanya itu yang saya mohonkan, karena agak sedikit mencekam ya kalau di dalam itu terus ada yang nangis jeritan, terus tanya kenapa. Ya, ibu saya meninggal. Allah.
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita udah bener-bener itu tuh udah just, dan itu adalah ketakutan saya yang paling menghantui saya. Bahkan di hari-hari setelah sebelum saya mau bebas, seminggu, 2 minggu, itu tuh saya selalu takutin. Dan saya punya ketakutan yang luar biasa pada waktu itu. Saya bisa telepon Pak Ikna, Opa jangan kemana-mana sendiri ya, ketolong ya, dijagain. Bahkan ketakutan aku itu jadi agak sedikit over gitu, kata mama papaku. Nggak apa-apa lah, kan biasa gitu kan. Sampai mau turun ke supermarket aja pun aku tuh takut, karena aku nggak mau ada apa-apa dengan kedua orang tua aku dan juga Kianu. Tapi Masya Allah, Allah tuh benar-benar mengabulkan doa itu. Dan saya kalau mau dibilang nasar, saya sangat takut untuk bernasar. Iya, makanya sebenarnya bernasar, tapi ada cita-cita di situ. Karena biasanya nih yang sering terjadi ketika orang kena kasus, ya kan, oh saya bernasar nih 30 sapi dan sebagainya, kalau saya bebas dan sebagainya, apalah gitu. Ya kan, berarti jadi transaksional kepada Allah. Aduh, dapat enam SKS nih saya nih, 6 SKS. Tapi saya mau ikhlas, karena yang Allah ingin saya tahu ketika saya ada di dalam penjara, katakanlah, adalah mengenai kata ikhlas itu. Saya mempelajari itu tuh lama sekali. Iya, memang. Untuk bisa ikhlas, tidak membenci, tidak dendam, tidak senang ketika orang yang membenci saya dan menghina saya akhirnya terkena masalah. Tidak bersukaria ketika orang yang dulunya merendahkan saya kok akhirnya lebih rendah daripada saya sekarang. Itu kan nggak mudah untuk bisa mempunyai menghilangkan dendam, menghilangkan kebencian, menghilangkan rasa gembira ketika orang yang dulunya menjatuhkan kita malah sekarang tertiban masalah gitu. Kadang-kadang kan kita kan, ih rasain lo ya, itu namanya karma lu tuh, lu gituin gue sih dulu. Nah itu aku hapus. Ya Bu Ustazah. Jangan gitu ya Allah. Aku masih punya harus berilmu lah kepada abang. Abang ini kan lulusan pesantren, saya ini cuman manusia biasa yang ingin menjalankan apa yang saya pelajari dalam Al-Quran. Ya, kita sama-sama, walaupun lulusan pesantren, saya juga pernah hidup di zaman jahiliyah juga, iya kan? Karena kami pernah di hiburan juga, kakak. Oh iya, betul, betul. Makanya kita kembali sebagai anak minhu, saya lebih baik darinya, ya kan? Itu kan perkataan iblis ketika disuruh tunduk sama Nabi Adam. Kata Allah, "Ida kau sujud sama Nabi Adam, tunduk sama Adam." Kata iblis, "Ana khairum minhu." Saya lebih suci darinya. Jadi manusia kalau walaupun udah sholatnya bagus, sedekahnya bagus, ketika dia merasa lebih suci dari orang itu, maka gugurlah kesucian itu. Itulah. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi iblis-iblis di zaman sekarang. Ya, tetapi kan di Al-Hakumut Takasur itu, kecenderungan manusia itu ingin lebih hebat. Oh, saya lebih hebat dari orang, saya lebih suci dari dia. Saya lebih NKRI, kamu tidak NKRI. Saya lebih kanan, kamu ini kan. Itu yang buat bangsa ini kadang terpecah karena merasa diri lebih NKRI, lebih suci dari orang lain. Betul. Gitu. Dan itulah yang saya katakan tadi, jangan sampai ada iblis-iblis di zaman sekarang gitu loh. Artinya merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih bersih, merasa lebih suci, dan akhirnya kehilangan rasa malu. Ya. Ketika rasa malu itu hilang, dia tidak akan merasa tidak bersalah ketika dia melakukan suatu kesalahan. Ya. Jadi ketika, maaf nih karena saya kasusnya korupsi, saya korupsi nih, tapi dia sedang melakukan korupsi, dia sedang menerima suap, dia sedang menerima pungli, tapi dia bisa tampil di depan massa dengan mengatakan stop korupsi. Ya, makanya dulu. Oke. Nah, karena aku tuh begitu dulu, dan aku tahu aku nggak punya rasa malu ketika aku mengatakan iklan aku itu kan. Nah, Anda lebih gentle dari saya lagi nih. Dan jangan sampai ada lagi Angelina Sondak yang dulu repeat and repeat. Akhirnya dia sedang melakukan suatu kejahatan, tapi dia tidak malu untuk di depan publik mengatakan bahwa kamu jangan korupsi ya, kamu jangan menerima suap. Oh, saya tidak menerima suap, padahal dia sedang melakukannya. Nah, itu yang saya selalu minta sama Allah, ya Allah berikanlah saya hati yang senantiasa bersih, agar supaya ketika saya sedang melakukan kesalahan, saya justru istighfar dan bukan malah mempublikasikan dan malah seperti malaikat tampil suci, bersih, tanpa merasa ada dosa, padahal dia sedang giat-giatnya melakukan dosa tersebut. Tahun 2004 saya reporter di Senayan,
nggak ada yang berubah dari humble. Aduh, orang Batak ini mau dialek ini tuh agak Batak kalinya Bersahaja Bang ini. Herman ini ya kan. humble atau bersahanya NG ini, itulah yang mahal dari Mbak NG itu. Walaupun kita dulu itu gampang didapatkan statement dulu, mudah dapat, sampai sekarang kami dengan sahabat saya Kahfi Siregar mau jumpa juga, dipermudahkan urusannya. Terima kasih. Alhamdulillah, itu semuanya sebenarnya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Jadi kembali ke soal anak Khairun Minhu ini. Mbak Enci itu dulu umur 27 tahun ya jadi anggota DPR. 26-an ya. 26-an ya. Itu dulu kan paling enak dengar itulah setan itulah yang menjurus alat mutakasir tadi kan. Saya anggota DPR termuda, bupati termuda. Itu yang termuda itu saya selalu bilang ke teman-teman. Rasulullah itu menjadi rasul umur 40 tahun loh. Iya. Artinya tingkat kematangan, penggemblengan, cobaan, fitnah, caci maki itu dirasakan dulu hingga pematangan umur 40 baru beliau diangkat jadi rasul. Iya. Kita ini Mbak udah merasa hebat umur 20 tahun saya jadi anggota DPR termuda nih. Hati-hati, banyak contoh kan? Betul. Jadi kembali ke jahiliyah. Tadi sebelum ketemu sama Mbak Enji, kiai saya telepon. Saya mau ketemu sama Mbak Enji. Tolong berikan masukan pertanyaan dulu untuk beliau, saya bilang gitu. Karena saya udah habis stok. Terus lihat semua tadi riset, semua yang saya tanyakan di Kompas TV udah dibabat habis. Di TV-TV lain ini powernya ada juta-jutaan. Power saya cuma ribuan. Gimana ini saya bilang begitu. Tapi Bang Kapi, karena kita udah berteman duluan, saya dipermudah hubungan di masa lalu. Iya, betul. Karena seorang artis, saya wartawan hiburan, masih tersambung. Bilang gini aja, kata kiai saya ini, Umar bin Khattab, Ya. belum ada manusia sekarang yang bisa mengimbangi kesadisan kebiadaban Umar bin Khattab. Dia bisa membunuh orang tanpa meram matanya loh. Dia menguburkan anak perempuannya itu tanpa kejahatan. Akhirnya dia tanya ke Rasulullah gimana? Ya tobat, belajar Al-Quran. Beliau belajar Al-Quran, akhirnya dalam waktu 3 tahun Umar bisa mengimbangi ilmunya Abu Bakar. Artinya kita jangan terlalu minder-minder pula, walaupun tadi ada gentle-gentle saya bilang, tapi jangan minder-minder juga dong. Gimana, Maggie? Jadi memang Allah itu sudah menakdirkan setiap perjalanan kepada setiap orang. Kadang-kadang kita mau mengambilnya atau tidak. Ya. Nah, ketika aku di dalam, di tahun ketiga saya berjuang, akhirnya saya malah kehebatan saya itu nggak ada artinya ternyata di mata Allah. Yes. Saya partai berkuasa loh dulu. Yeah. Channel pasti harusnya logikanya, Ya dong, tersambung. tapi 12 tahun. Ya. Disitulah akhirnya sudah bukan akal lagi yang main. Kayaknya Allah bilang, Angelina Sondak, pakai hatimu. Dapatkan nur itu, dapatkan cahaya itu. Karena sesungguhnya itu yang akan membawa kamu bisa melewati Shirathul Mustaqim. Engkau nanti bisa mencapai surgaku. Dan sesungguhnya seperti yang sudah tertulis dalam Al-Quran, hidup ini kan cuma canda-candaan, Yes, main-mainan, senda gurau gitu. Jangan terlalu dipikirkan, pikirkanlah tujuan akhirmu, bekal apa yang akan engkau bawa ketika engkau akan menghadapku. Aku nggak perlu rumahmu yang besar, aku nggak perlu banyak mobilmu, aku nggak perlu gitu loh segala perhiasan. Tapi bekal apa yang akan engkau perhadapkan kepada aku ketika nantinya engkau harus bersaksi? Cuman satu, hatimu. Kayakanlah hatimu, bukan kayakanlah ragamu. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala hanyalah segumpal darah yang ada dalam badan kita. Dan sudah tertera jelas, fama ya'mal mithqala dzarratin sarayaro, fama ya'mal mithqala dzarratin khairayaro. Apa yang kau lakukan baik akan kembali baik, dan kalau lakukan jahat akan kembali jahat. Jadi kalau saya melihat orang melakukan kejahatan kepada saya nggak perlu marah. Karena sesungguhnya dia menjahati dirinya sendiri. Dan semua kebaikan yang dia lakukan ketika dia memfitnah saya, kebaikan dia tahunan, sholatnya dia, pahalanya dia, dalam sekejap itu akan pindah ke saya. Dan saya menghindari untuk tidak memfitnah orang lain ataupun tidak menghakimi orang lain. Ya mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan langkahku supaya tetap istiqomah, supaya tidak tergiur dengan kesilauan duniawi yang ada ini, dan tidak mencari jalan pintas ketika ada tekanan. Anda nggak rindu kemewahan-kemewahan di masa lalu?
banyak kemauan di masa lalu aku yang betul-betul tidak tercapai. Tapi kan sekarang bukan lagi apa maunya saya. Kemewahan maksud saya. Kemewahan itu Udah nggak? menjadi tidak berarti. Dilayani, sebagian kota Banggar didatangin, orang proaktif, enak banget kan gitu. Nah, waktu dulu itu saya menikmatinya, subhanallah, astagfirullahalazim gitu kan. Tapi saya juga akhirnya harus menerima bayaran kepahitan di dalam penjara 10 tahun dan itu sama sekali tidak nikmat. Bukan masalah tempatnya, bukan masalah tidur ber-26 orang, bukan masalah tidur di lapak yang cuma 3 cm, bukan hanya karena mandi pakai gayung, bukan hanya karena duduk kita harus nongkrong, bukan karena kita mencium bau-bau yang tidak sedap dari teman-teman kita yang sedang ke belakang. Tapi yang menderita adalah karena saya tidak bisa merawat Kian. Iya. Dan itu kepedihan yang luar biasa. Ketika seorang ibu hanya mampu melihat dari jauh, gitu kan. Terus saya membohongi Kian kan bertahun-tahun, Bang. Iya, Mbak. Jadi itulah yang saya sesali gitu loh. Saya yang berbuat, anak saya yang nanggung. Saya yang bersalah, orang tua saya yang akhirnya ikut menerima kepahitan gitu. Jadi kayak saya juga WA saya tentang orang tua itu adalah waliullah. Orang tua adalah wali kamu. Hormati orang tuamu dalam keadaan apapun. Mau dia bajingan, mau dia rampok, mau beda agama. Saya bilang ini. Kalau gimana kalau tiba-tiba orang saya pindah agama? Orang tua saya bilang, tidak, kau tetap jannahmu tetap di telapak kaki ibu. Padahal udah beda agama. Kejahatan apa lagi yang udah beda agama gitu kan? Saya bilang kalau syariah ada saya berkeyakinan loh ini ya kan. Iya. Tapi tetap orang tua itu adalah wali Allah karena hanya orang tua yang bisa langsung mendidik anak. Tanpa perantara lagi ya kan. Kalau rezeki masih bisa lewat dimensi malaikat apa. Tapi kalau merit anak ini jadi kok saya jadi narasumbernya jadinya banyak ngomong. Tapi karena ini ngaji nggak apa-apa ya. Iya. Artinya wali Allah itu adalah orang tua. Keramat itu di situ. Jadi surga di telapak kaki itu bukan sekedar pepatah, itu fakta gitu. Nyata. Jadi Mbak Eji, walaupun ada orang ketanyakan, orang tua dalam sejahat apapun orang tua kita, pernah menganiaya kita di masa kecil atau gimana pun, tetaplah orang tua itu yang harus dihormati. Bila ada peluang kebaikan, berilah kebaikan untuk orang tua itu. Jadi orang tua saya tuh luar biasa lah. Artinya saya ini kan juga bohong ke orang tua saya tuh sering lah. Artinya kan masalah agama saya, masalah keinginan saya untuk berhijab, semuanya itu kan saya umpetin gitu supaya nggak nambah beban mereka. Nah, cuman ya begitulah, artinya kebesaran hati orang tua saya tuh saya harus akuin. Dan itu kalau bukan Allah yang menggerakkan, mustahil. Jadi saya terlalu yakin bahwa setiap nafas kehidupan saya ini, detik selanjutnya termasuk dengan Bang Erman ini itu sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi saya pasti akan menyerahkan kepada Allah untuk minta keikhlasan. Mbak Enji, ini channel ini kan dia berupaya kehadirannya itu agar memberikan manfaat pada pemirsanya. Tidak apa-apa mungkin ditonton cuma 6 orang, 60.000 orang atau 6 juta orang, tetapi selama itu bermanfaat bagi pemirsa, kami bercoba untuk berbuat hal demikian. Makanya saya minta tolong ke Mbak Enji, kalau ada putri-putri generasi yang akan datang pengen jadi putri Indonesia, berikan tips dong. Sebenarnya sih putri Indonesia klasik aja ya, 3B tuh, brain, beauty, behavior. Ya kan, brain itu otak, kecerdasan gitu kan, beauty itu penampilan fisik, behavior itu kelakuan, sikap dan semua yang berkaitan dengan ya trait yang baik begitu. Nah, putri Indonesia itu emang ajang untuk yaitu beauty contest ya. Apapun itu tetap aja beauty contest. Jadi memang penampilan fisik pasti akan mendominasi. Tapi kalau bagi saya di umur saya yang seperti sekarang ini, saya justru lebih ingin mengajak kepada mereka yang muslimah untuk hafiz Al-Quran. Gitu. Artinya mungkin cara berpikir saya agak sedikit berbeda hari-hari terakhir begini, karena bagi saya ketika kita mendalami Al-Quran, kita tahu apa perintahnya Allah, maka kita akan selalu menjadi kecintaannya Allah, dan kita insya Allah akan mendapatkan surganya Allah. Mungkin ada juga, Mbak Enji kan punya anak gadis juga. Iya. Mungkin kan gadis ini ada juga kecenderungan suka mode, walaupun ya habis, ya gitu. Itu gimana, Mbak Enji? Saya mengakomodir, saya hanya menjadi wadah lah bagi mereka. Tapi kan yang terpenting daripada
hanya sekedar larangan adalah doa. Jadi sekarang dari kemarin dari saya masih terkena kasus pertama kali ya, sahwa alia kianu itu selalu ada dalam doa saya. Dan saya minta agar supaya apa hidayah yang saya dapatkan, mudah-mudahan hidayah yang sama diberikan kepada ketiga anak saya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Ini mau diiris tipis-tipis, kegiatan sekarang apa saja Mbak Enji? Kegiatan sekarang ngurusin kianu, dagang makanan, ya kan, udah ngurusin kema entertainment, jadi talent di mana-mana, ngamen, ya bikin lagu, gitu kan. Alhamdulillah ya, Allah memberikan talenta-talenta itu sehingga saya masih bisa berkarya. Mudah-mudahan dengan kesalahan saya yang kemarin-kemarin jangan pernah diikutin ya, ambil aja yang positifnya. Jadi saya pasti apa sih ngelukis gitu kan, saya bikin puisi, dan yang paling enjoyable adalah terus melafalkan Al-Quran karena emang belum selesai sebenarnya. Bincang-bincang tipis-tipis dengan Bang Erman dan juga ada Bang Kavi dan semua krunya ya, itu luar biasa loh, sarangnya ya buat bincang-bincang tipis-tipis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, jangan lupa di subscribe ya.